Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa fahman wa adhiqna bismillahi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali di Siang Membaca, Anda yang mendengarkan dan Anda yang menyimpulkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berwudu. Yang pertama, arti pada wudu. Wudu yaitu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan salat wajib lebih dahulu berwudu karena wudu adalah menjadi syarat sahnya salat. Yang kedua, fardu wudu. Fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Lafaz niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasi as-sabari fardhan lillahi ta'ala. Dan niatnya ketika membasuh muka yaitu aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, pada fardu wudu membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala atau dahi. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib yaitu berturut-turut, artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Yang ketiga, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ialah yang pertama harus Islam, yang kedua tamyiz yaitu dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan, yang ketiga tidak berhadas besar atau junub, yang keempat dengan air suci lagi mensucikan, yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalkan seperti getah, cat dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Yang keempat, sunnah-sunnah wudu. Yang pertama daripada sunnah-sunnah wudu, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat daripada sunnah-sunnah wudu, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang kelima, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang ketujuh, menyapu kedua telinga luar dan dalam sampai merata. Yang delapan, meniga-kalikan membasuh, artinya 3 kali besar membasuh. Yang 9, menyela jari, tangan dan kaki. Menyela seperti ini, menyela bagian-bagian tangan dan kaki. Dan 10, membaca doa sesudah wudu, karena sesudah wudu ada doanya, mungkin akan kita bahas selanjutnya. Yang kelima, yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak. Yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak memakai lapisan atau tutupan. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikah. Yang keempat, tersentuh kemaluan kubul atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup walaupun kemaluan sendiri. Yang keenam, cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan salat wajib lebih dahulu berwudu karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Sebelum berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan kalau memang ada najis.
Cara mengerjakan wudhu ialah yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih dan merata. Yang kedua, selesai membersihkan tangan terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi atau yang sisa makanan itulah tadi kita makan. Yang ketiga, selesai berkumur terus mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, selesai mencuci lubang hidung terus mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudu sebagai berikut: nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, setelah membasuh muka, mencuci muka lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, selesai mencuci kedua belah tangan terus menyapu sebagian rambut kepala 3 kali atau dahi. Yang ketujuh, selesai menyapu sebagian rambut kepala terus menyapu kedua belah telinga 3 kali. Yang ke-8, terakhir mencuci kedua belah kaki 3 kali dari sampai mata kaki. Keterangan: dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas wajib dikerjakan dengan berturut-turut, artinya yang harus didahulukan dan yang harus diakhirkan. Yang ketujuh, doa sesudah wudu seperti tadi sudah kita janjikan. Selesai berwudu disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangan dengan lafaznya doa sesudah berwudu sebagai berikut: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini termasuk juga doa ya. Mungkin hanya sekian, semoga bermanfaat daripada cara berwudu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim alaikum.